Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga baik ya. Bertemu lagi dengan saya Vi dari Sinau Bareng. Kali ini saya akan membahas mengenai topik yang lagi hangat banget nih. Dan terutama jika kalian berada di usia 18 sampai 30 tahun. Apakah kalian sering mengalami hal-hal berikut ini? Yang pertama, masalah pekerjaan atau finansial. Di antaranya sering muncul pertanyaan, apakah pekerjaan yang kalian lakukan merupakan passion kalian, keinginan kalian atau yang memang kalian cita-citakan? Dan yang kedua terkait merencanakan karir dan masa depan Anda. Seperti apa sih masa depan yang sesungguhnya kalian inginkan? Dan jalan-jalan yang sudah kita pilih sudah sesuai nggak sih? Dan kita bahagia nggak sih atau karena keterpaksaan kita menjalani semua itu? Dan yang ketiga adalah usia memasuki masa remaja hingga dewasa antara 18 sampai 30 tahun. Di mana di usia tersebut kita harus bisa mulai mandiri atau pertama kali mandiri dalam melakukan segala hal atau segala sesuatu. Dan yang keempat adalah di usia tersebut kita mulai menjalani hubungan romantik untuk pertama kalinya. Di antaranya mungkin putus dengan pacar, baru menikah, atau mungkin konflik dengan pasangan baik pacar ataupun suami istri. Atau mungkin Anda merasa ketika teman-teman seumuran sudah sukses dan kalian merasa minder, bingung, atau memikirkan bagaimana cara agar bisa segera mengejar mereka dan segera sukses seperti yang mereka jalani saat ini. Dan yang keenam adalah kalian mulai memikirkan keputusan-keputusan pribadi yang berlaku dalam jangka panjang. Jika kalian mengalami hal-hal yang saya infokan, kemungkinannya adalah Anda berada di quarter life crisis atau yang sering disebut dengan krisis seperempat abad. Kalau menurut Alo Dokter, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, quarter life crisis atau krisis seperempat abad adalah periode saat seseorang berusia 18 sampai 30 tahun, merasa tidak memiliki arah, khawatir, bingung, dan galau atas ketidakpastian kehidupan di masa mendatang. Umumnya, masalah kekhawatiran ini merupakan masalah relasi, percintaan, karir, dan kehidupan sosial. Quarter life crisis hadir karena adanya berbagai tekanan atau tuntutan dari orang-orang dan lingkungan sekitar. Tekanan dan tuntutan ini biasanya mengenai pencapaian hidup dan tujuan hidup seseorang. Sedangkan menurut peneliti dan pengajar psikolog dari Universitas of Greenwich, London, Dr. Oliver Robinson, ada 4 fase dalam quarter life crisis. Fase yang pertama adalah jika kalian merasa terjebak di suatu kondisi, baik itu dalam pendidikan, pekerjaan, hubungan, asmara, atau bahkan ketiganya. Dan fase yang kedua adalah fase di mana seseorang akan merasa dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik. Ketika sadar akan posisinya yang rentan, dia akan berusaha keras dan mengejar target dan mengubah segalanya menjadi lebih baik. Dan fase yang ketiga adalah pada fase ini muncul keinginan untuk memulai hidup yang baru. Hal ini terjadi saat seseorang berhasil mencapai satu target dalam hidupnya. Sebagai contoh, ketika sudah berhasil meraih gelar sarjana, maka akan timbul perasaan lega, bangga atau puas setelah melewati fase perkuliahan. Hal ini tidak berlangsung lama, karena setelahnya dia akan merasa harus memupuk semangat yang lebih tinggi agar untuk mencari pekerjaan impian dan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan fase keempat atau terakhir merupakan fase timbulnya komitmen dalam diri terhadap pendidikan, pekerjaan, atau hubungan asmara yang tengah dijalaninya. Pada fase ini kamu sudah siap mengalami tantangan dan kehidupan baru dengan segala aktivitas dalam hidupnya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja ke solving dan solusinya jika kalian mengalami hal-hal tersebut atau quarter life crisis. Yang pertama adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Titik start kita itu beda, latar belakang dan masa lalu kita itu beda. Ada yang terlahir dari keluarga kaya raya atau bahkan terlahir dalam kekurangan. So, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ya.
Yang kedua adalah ubah keraguan menjadi tindakan. Kadang beberapa hal yang kita takutkan justru tidak akan terjadi, maka langsung aja lakukan apa yang kalian inginkan dan habiskan jatah gagal di usia muda. Dan yang ketiga adalah temukan orang-orang yang bisa mendukung Anda. Temukan orang yang mendukung Anda, jauhi orang yang memberi dampak dan pemikiran buruk. Saya pernah dengar ada pepatah yang pernah bilang tuh gini, jika ada 4 orang toksik dan kamu bergabung di antaranya, maka kamu akan menjadi orang toksik kelima. Dan yang keempat adalah belajar mencintai diri sendiri. Kamu itu hebat dan kuat, sudah mampu bertahan sampai titik ini. Maka sayangi dan cintai dirimu sendiri sebelum kamu menyayangi siapapun yang ada di dunia ini. Kim Namjoon atau RM BTS pernah berkata, tumbuh di usia 20 tahunan, kalian tahu di usia 20 tahunan kalian memiliki banyak pemikiran, seperti ranting sebuah pohon. Jika otakku adalah sebuah pohon, maka ada sangat banyak ranting. Akan ada kesedihan, keputusasaan, kehancuran, kebahagiaan, harapan, dan semua. Tapi saat kalian menua, semuanya terpotong. Kita harus merasakan sakit dan harus mengalami banyak hal. Tapi setelah itu, di usia 30-40 tahun, jika kalian mendapatkan banyak ranting di usia 20 tahunan, kalian akan menjadi pohon yang indah. Dahlan Iskan pernah berkata, setiap orang mempunyai jatah gagal, maka habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih muda. Semoga setelah mengalami banyak ranting di usia 20 tahunan, kelak kita akan menjadi sebuah pohon yang indah dan memiliki kehidupan yang membahagiakan dan lebih bermakna. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.